Pembagian perikatan berdasarkan sumbernya. Perjanjian sebagai sumber perikatan. Dasar hukumnya adalah pasal 1233 bahwa perikatan dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang. Dalam perikatan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Bahwa berdasarkan KUH Perdata pada prinsipnya perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligator, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligator berarti ada perjanjian itu pada asasnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih. Untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya levering atau penyerahan. Dengan demikian pada prinsipnya orang bisa membedakan antara saat lahirnya perjanjian obligator dengan saat penyerahan prestasi. Sekalipun pada jual beli tunai yang langsung diikuti dengan penyerahan bendanya. Kedua momen itu jatuh bersamaan, dikatakan di depan bahwa perjanjian melahirkan perikatan karena memang perjanjian seringkali atau bahkan kebanyakan melahirkan sekelompok perikatan. Sebagai contoh akan kami kemukakan perjanjian jual beli sebagai perjanjian obligator yang paling umum muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 1457 mengatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan. Dari ketentuan itu kita tahu bahwa dalam suatu persetujuan jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli harus ada yang saling mengikatkan diri untuk yang satu menyerahkan suatu benda dan yang lain membayar. Jadi yang menyerahkan sejumlah uang mereka baru saling berjanji, tetapi perjanjian jual beli sendiri sudah lahir dengan adanya sepakat seperti ini. Bahkan pembuat undang-undang merasa perlu untuk menegaskan dalam pasal berikutnya 1458 dengan mengatakan jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan demikian maka karena kedua-duanya saling sepakat untuk saling mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka antara mereka ada perikatan. Nah, dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Coba kita lihat perikatan yang muncul dari perjanjian jual beli seperti itu. Pihak penjual berhak untuk menuntut uang pembayaran dari pembeli atau sebaliknya pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Di sini ada perikatan. Pihak pembeli berhak untuk menuntut penyerahan benda objek jual beli atau sebalik penjual berkewajiban untuk menyerahkan benda objek jual beli kepada pembeli. Di sini juga ada perikatan lagi. Pihak penjual berkewajiban untuk menanggung terhadap adanya cacat tersembunyi atau sebaliknya pembeli berhak untuk menuntut jaminan seperti itu. Di sini ada perikatan lagi. Jika kedua pihak saling mengikatkan diri yang satu terhadap satu yang lainnya untuk memberikan prestasi tertentu, maka antara mereka ada perikatan. Undang-undang sebagai sumber perikatan. Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, berarti pelanggaran terhadap undang-undang. Perikatan bisa lahir karena kedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu. Undang-undang sendiri dalam pasal 1352 dan 1353 membedakannya menjadi yang pertama adalah perikatan semata-mata ditentukan undang-undang. Yang B adalah perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Yang dibagi ada perbuatan menurut hukum, res mardat, dan perbuatan melanggar hukum, on res mardikdat. Sebagai contoh, perikatan lahir karena undang-undang saja dapat kita kemukakan. Kewajiban anak terhadap orang tuanya sebagai disebutkan dalam pasal 321 yang berbunyi, tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga saudaranya dalam garis ke atas apabila mereka dalam keadaan miskin.
Jika dalam peristiwa di atas perikatan antara anak dan orang tuanya atau keluarga sejarah dalam garis ke atas muncul semata-mata karena mereka kebetulan mempunyai kedudukan sebagai anak dan orang tua atau keluarga sejarah dalam garis ke atas dan undang-undang menentukan begitu. Sebagai contoh, perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat presmatik atau tidak melawan hukum adalah apa yang diatur dalam pasal 1354 tentang zakat rekening dan pembayaran yang tak berhutang pasal 1359. Sedang contoh untuk perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan ulah manusia yang bersifat melawan hukum adalah onreh madikdat yang mendapat pengaturannya dalam pasal 1365 dan selanjutnya juga di luar KUH Perdata seperti pasal 534 dan selanjutnya KUHD. Beda antara perikatan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian. Permasalahan timbul adalah tidaklah semua perikatan itu lahir karena undang-undang menentukan demikian. Bukankah perjanjian melahirkan perikatan karena undang-undang menentukan seperti itu? Lihatlah ketentuan pada pasal 1319. Di sana dikatakan bahwa semua persetujuan tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang lahir dari perjanjian dan ketentuan umum tentang perikatan. Bukankah dari ketentuan mana orang dapat menyimpulkan bahwa kalau undang-undang tidak secara tegas menentukan demikian, maka persetujuan tidak melahirkan perikatan. Demikian juga orang bisa mengatakan, lihat undang-undang sendiri masa perlu untuk menyantumkan suatu ketentuan yang secara khusus mengatakan bahwa perjanjian itu mengikat pada pihak sebagai undang-undang. Jadi orang bisa mengatakan bahwa undang-undanglah yang akan menjadi sumber perikatan. Sebenarnya pembuat undang-undang dengan pembedaan seperti itu hanya bermaksud untuk membedakan antara perikatan yang lahir karena para pihak menghendakinya atau dianggap menghendakinya dan perikatan yang adanya lahir tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan yang bersangkutan. Pada perjanjian kehendak para pihak memang tertuju atau dianggap tertuju pada akibat hukum tertentu. Mereka memang menghendaki atau dianggap menghendaki munculnya perikatan sebagai akibat hukum dari perjanjian yang mereka tutup. Hal ini menjadi lebih jelas kalau perikatan yang lahir karena undang-undang kita pandang dengan pasal 1352 dan 1353 sebagai latar belakang. Di sana sekalipun ada unsur ulah perbuatan salah satu atau kedua pihak dalam perikatan, tapi ulah perbuatan mereka tidaklah tertuju kepada akibat hukum, yaitu perikatan, yang muncul antara mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Malahan dapat dikatakan bahwa pada umumnya mereka sama sekali tidak menghendaki akibat hukum seperti itu. Dengan demikian pada satu yang menjadi sumber langsung lahirnya perikatan adalah kehendak para pihak, sedang para yang lain adalah kehendak dari pembuat undang-undang tersebut. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan atau pengucapan yang kurang jelas. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.